Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan sekuat tenaga menjauhi apa yang dilarangnya. Dengan ketakwaan inilah yang menjadikan kehidupan kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada sebuah ayat Al-Qur'an yang cukup menggambarkan bagaimana karakter kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyampai risalah sekaligus pemimpin. Ayat tersebut berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaum kalian sendiri, tak tahan melihat penderitaan kalian, sangat menginginkan keselamatan dan kebahagiaan atas kalian, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Kisah surah At-Taubah ayat 128. Ayat ini setidaknya mengungkap 4 hal dari karakter kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan risalah melalui kepada umat manusia melalui sosok mulia yang juga manusia, bukan jin ataupun malaikat yang sukar dijangkau. Hal ini mengandung hikmah untuk memudahkan umat manusia dalam meneladani sosoknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah figur yang sangat dekat dengan umatnya, memahami dan sanggup berkomunikasi atau berbahasa secara baik dengan sasaran dakwahnya. Sebagaimana manusia lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan apa yang dirasakan makhluk fisik pada umumnya, yakni lapar, haus, butuh istirahat, bisa terluka, kepanasan, kedinginan dan lain sebagainya. Namun justru dari sinilah umatnya bisa belajar keteladanan yang luar biasa tentang kesederhanaan, kesabaran, keikhlasan, keberanian, kejujuran, kedermawanan dan sifat-sifat positif lainnya dalam wujud yang sangat nyata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampil dalam wujud yang manusiawi tapi sekaligus syarat nilai-nilai kemanusiaan. Lalu yang kedua, karakter kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memiliki empati yang amat tinggi terhadap penderitaan umatnya. Beliau memberi teladan kepemimpinan yang tidak memberatkan. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengaitkan kalimat azizun alaihi ma anittum dengan 2 hadis. Yang pertama, bu'ithu bil hanafiyatis samhah. Kata Nabi, aku diutus untuk membawa agama yang lurus dan toleran. Lalu hadis yang kedua adalah inna hadzal dina yusrun.
sesungguhnya agama ini, agama Islam adalah kemudahan. Dengan bahasa lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tak menghendaki adanya hal-hal yang menyulitkan umatnya, bahkan untuk urusan ibadah sekalipun. Sebagai contoh tentang salat tahajud yang Nabi laksanakan tiap malam secara istiqomah. Begitu tahu sahabat-sahabatnya berbondong-bondong meneladani rutinitasnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa hari kemudian tak lagi pergi ke masjid. Alasan beliau tak ingin memberi kesan bahwa salat tahajud wajib sehingga bakal memberatkan umatnya di kemudian hari. Rasulullah juga pernah menegur sahabatnya Mu'adz bin Jabal yang membaca bacaan terlalu panjang saat memimpin salat berjamaah. Menurut Nabi, seorang imam harus mempertimbangkan makmumnya yang mungkin terdiri dari orang tua dan orang-orang yang mempunyai keperluan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang ketiga yang menjadi karakter kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga merupakan sosok yang sangat menginginkan keselamatan dan kebahagiaan bagi umatnya. Al-Imam Ibn Katsir saat menerangkan harisun alaikum, menghubungkannya dengan hidayah dan kemaslahatan bagi umatnya baik di dunia maupun di akhirat. Beliau mendorong adanya proses kesadaran ilahiyah dalam setiap hembusan nafas manusia, juga tersingkirnya mudarat atau kerugian bukan hanya secara duniawi tapi juga secara ukhrawi. Yang keempat yang menjadi karakter kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat tersebut menegaskan tentang sifat Nabi yang rauf, yakni welas asih, dan rahim, yakni penyayang kepada umatnya. Kita tahu bahwa dua sifat itu adalah bagian dari 99 Asmaul Husna. Ini sekaligus menunjukkan keistimewaan derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua nama indah Allah dilekatkan kepada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat atau kasih sayang tersebut mewujud dalam karakter kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak kasar menghadapi masyarakat. Beliau juga gemar memaafkan dan memohonkan ampun ketika umatnya berlaku salah, bersedia bermusyawarah dan bertawakal kala tekad sudah bulat, seperti yang dituturkan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Demikianlah karakter kepemimpinan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita yakini sebagai teladan paling ideal bagi umat manusia. Keyakinan ini juga dibenarkan oleh ayat suci yang bahwa di dalam ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada contoh yang paling baik. Namun yang menjadi pertanyaan, seberapa besar kesadaran tentang hal itu tertanam kuat dalam masing-masing diri kita, lalu mengejawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, semoga kita semua mampu menyerap pelajaran dari watak pemimpin agung yang kita tersebut menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Beliaulah sosok yang paling pantas menjadi panutan ideal umat manusia di seluruh dunia. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dapat memilih pemimpin yang senantiasa merujuk kepada kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar senantiasa negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikun barrun raufur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallim wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasarad din wahdhul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.